Selamat sore pemirsa, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan rangkaian informasi terkini sepanjang hari bersama saya Fitri Megantara. Kita akan ikuti Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, truk Pertamina menabrak 2 rumah di Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah ledakan terjadi di rumah kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Ledakan tersebut menyebabkan sebuah mobil mengalami kerusakan. Pemirsa, hingga hari ini tim forensik baru berhasil mengidentifikasi 3 jenazah dari 15 jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai proses identifikasi korban, telah bergabung bersama kami jurnalis MJN Fadila Syarafina yang akan melaporkan langsung. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Metro hari ini akan segera kembali dengan informasi mengenai pasca kebakaran depo Pertamina. Pemirsa, pasca kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, masih banyak warga yang kembali ke rumahnya untuk mencari sisa-sisa harta benda mereka. Dan berikut liputan jurnalis MJN Glorinata dan juru kamera Robi Pratama dari lokasi. Pasca kebakaran besar depo Pertamina Pelumpang, rencana relokasi warga atau relokasi depo masih menjadi 2 pilihan yang belum diputuskan. Opsi apa yang akan dipilih masih menjadi pembahasan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN dan PJ Gubernur segera mencari solusi menyelesaikan masalah terkait keberadaan depo Pertamina di tengah permukiman warga. Lantas bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat yang tinggal di sekitar depo Pertamina? Berikut kami hadirkan sejumlah pernyataan warga. Orang tua. Ketua RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan secara tegas menolak dilakukannya relokasi warga. Ia berharap Pertamina bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada keluarga korban dan meminta pembangunan kembali rumah-rumah warga. Sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa hari ini digelar dengan mendengarkan keterangan ahli. Pemirsa, ahli dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ahwil Lutan mengungkapkan aparat penegak hukum seperti kepolisian lazim melakukan aksi beli narkoba sebagai bagian dari operasi terselubung untuk mengungkap sindikat narkotika. Namun operasi beli narkoba harus berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian dan barang bukti narkoba yang telah disita kepolisian harus segera dimusnahkan. Sementara itu, ahli hukum pidana Eva Azani Zulfa mengungkapkan setiap orang bisa dijerat secara pidana meskipun perannya menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Dalam kasus Jenderal jual barang bukti narkoba, Inspektur Jenderal Teddy Minahasa didakwa memerintahkan anak buahnya mengganti narkoba dengan tawas dan kemudian menjualnya ke bandar. Pemirsa, untuk informasi terkini terkait jalannya sidang, kita sudah terhubung dengan jurnalis MJN Nurul Zenita yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Metro hari ini akan segera kembali dengan rangkaian informasi lain. Pemirsa, anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio dan rekannya Shane Lucas saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pemindahan kedua tahanan pelaku penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan setelah Polda Metro Jaya mengambil alih kasus tersebut. Anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio dan rekannya Shane Lucas kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Informasi terbaru terkait penyidikan kasus tersebut akan disampaikan oleh jurnalis MJN Satrio Putranto langsung dari Polda Metro Jaya. Satu lain, KPK mengakui kesulitan menjerat pejabat pajak Rafael Tri Sambodo dengan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya piawai menyamarkan dan menyembunyikan kekayaannya, namun diduga adanya solidaritas dari rekan-rekan sejawat yang membantunya lolos dari hukum. Menteri BUMN dan Pertamina sore ini menggelar rapat membahas soal apakah akan Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, sore ini Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan jajaran Direksi PT Pertamina membahas terkait opsi relokasi warga atau memindahkan depo Pertamina Pelumpang. Untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Zevanya Sara dari kantor Kementerian BUMN. Pemirsa, Satreskrim Polres Sukabumi bersama Polsek Pelabuhan Ratu berhasil menangkap pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap seorang pelajar sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Petugas mengamankan 14 orang pelajar SMP.
Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Yudo Margono mendatangi lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Rekan Diandra Mukni akan melaporkan informasi selengkapnya dari Pelumpang, Jakarta Utara. Diandra, Pemirsa, pasca kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara, masih banyak warga yang kembali ke rumahnya untuk mencari sisa-sisa harta benda mereka. Dan berikut liputan jurnalis MJN Glorinata dan juru kamera Robi Pratama dari lokasi. Pemirsa, pihak kepolisian telah memintai keterangan 14 saksi terkait kebakaran di depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan 14 saksi itu adalah petugas Pertamina yang terdiri dari operator, security, supervisor, teknisi, serta masyarakat sekitar. Pemirsa, rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat menggelorakan 4 pilar kebangsaan di depan ratusan mahasiswa di Universitas Riau Pekanbaru. Sosialisasi 4 pilar itu juga dihadiri oleh anggota DPR Charles Mekansyah. Ke informasi lain, pemirsa, diduga sopir mengantuk, truk Pertamina menabrak 2 rumah di Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah ledakan terjadi di rumah kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Ledakan tersebut menyebabkan sebuah mobil mengalami kerusakan. Pemirsa, anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio dan rekannya Shane Lucas saat ini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pemindahan kedua tahanan pelaku penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan setelah Polda Metro Jaya mengambil alih kasus tersebut. Pencarian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang terus dilakukan. Hingga kini masih ada belasan korban yang hilang akibat kebakaran itu. Dalam pencarian, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN dan PJ Gubernur segera mencari solusi menyelesaikan masalah terkait keberadaan depo Pertamina di tengah permukiman warga. Lantas, bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat yang tinggal di sekitar depo Pertamina? Berikut kami hadirkan beberapa pernyataan warga. Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan depo Pertamina Pelumpang akan dipindahkan ke Pelabuhan Pelindo di Jakarta Utara. Pemindahan atau relokasi depo Pertamina Pelumpang dilakukan setelah beberapa hari lalu kembali terbakar yang berimbas pada terbakarnya pemukiman di dekatnya. Pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Prime Time News akan segera hadir.